Istiqomah ya. Istiqomah itu ada istiqomah zahir, ada istiqomah batin. Istiqomah zahir ini ya apa, semua perintah Allah yang berkaitan dengan zahir ini kita jaga dengan sungguh-sungguh. Waktu sholat, waktu zikir, waktu dakwah, waktu taklim ya. Sesuai dengan aturan syariat kita jaga. Ada istiqomah batin. Istiqomah batin itu bagaimana senantiasa hati kita ini tawajuh kepada Allah. Zahir kita ini hamba Allah, batin kita juga hamba Allah. Maka zahir kita taat kepada Allah, batin kita juga harus taat kepada Allah. Jangan mengatakan yang penting batinnya, tidak bisa. Batin ya harus taat, zahir ya harus taat. Yang penting zahirnya ya tidak. Kedua-duanya harus istiqomah, taat kepada Allah, zahir batin. Wa kharaja Tabrani bi isnadi an Rabi'ah al-Jurashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala istaqimu, istiqomahlah kamu semua. Wa ni'ma in istaqamtum, wa ni'ma dan alangkah baiknya in istaqamtum. Ni'ma ini kalimah memuji, bagus amat. Wa ni'ma dan bagus amat, amat bagus in istaqamtum bila kamu istiqomah. Wahafidhu dan jagalah olehmu alal wudu'i atas wudu. Fa inna khaira a'malikum, sesungguhnya sebaik-baiknya amal kamu as-salatu adalah salat. Masya Allah. Jadi menjaga wudu itu bagaimana? Ya minimalnya menjaga wudu itu setiap mau sholat wudu. Ini minimalnya. Tetapi wudu itu disunahkan setiap saat. Namanya mudawamah alat toharoh. Ya. Jadi orang itu kalau batal wudu, ini satu perkara yang sangat bagus. Bahkan masih belum batal wudu pun juga bagus juga. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi menjaga wudu ini bisa juga dengan makna senantiasa kita wudu. Karena orang itu kalau dalam keadaan wudu maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dijaga wudunya, apalagi thalibul ilm, apalagi orang yang belajar Quran. Ini semestinya senantiasa kita ini dalam keadaan wudu. Macam-macam barokah. Dalam satu hadis dikatakan adim alat toharoh yuwasi' laka rizqak, senantiasa dalam suci, senantiasalah kamu dalam suci, maka Allah akan meluaskan rizki kamu. Jadi santri rizkinya ini
kurang lancar itu diantaranya kan tidak menjaga wudhu itu, ya, karena tidak menjaga wudhu. Wa takhaffazu, dan senantiasalah kamu menjaga diri. Wa takhaffazu, dan senantiasalah kamu menjaga diri. Minal ardi, dari tanah. Fa inna, sesungguhnya tanah itu ummukum, adalah ibu kamu. Nah, kamu itu diciptakan dari tanah. Maka jagalah diri kamu dari tanah. Maksudnya janganlah berbuat sesuatu yang tidak senonoh di atas muka bumi ini. Karena kita ini diciptakan dari tanah. Ayah kita juga diciptakan dari tanah. Maka seolah-olah tanah itu ibu kamu. Maka kita ini hati-hati, seolah-olah kita ini senantiasa itu bersama ibunya. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak senonoh, malu. Fa'inau, sesungguhnya laisa ahadun, tidak ada seorang pun, amilun, yang beramal alaiha, atas bumi, khairan, kebaikan, au syarron, atau keburukan, illa wahia, kecuali bumi itu mukhbiratun, akan bercerita, bihi, mengenai amalan orang tersebut. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari kiamat bumi itu akan bercerita mengenai setiap amal yang dibuat oleh orang di atasnya. Makanya para ulama itu memberikan arahan, kalau kamu berbuat maksiat dalam satu tempat, cepat-cepatlah berbuat kebaikan di tempat itu juga, supaya nanti dia tidak jadi saksi pada hari kiamat atas keburukan kamu saja. Kalau kita ini berbuat keburukan dalam satu tempat, cepat-cepat berbuat kebaikan di tempat itu juga, supaya nanti kalau mau jadi saksi itu, saksinya itu, kesaksiannya itu adalah kesaksian kepada kebaikan dan keburukan, jangan keburukan tok gitu. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat, kalau orang itu betul-betul bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, maka Allah akan jadikan malaikat itu lupa terhadap keburukan dia, dan catatan amalnya akan hilang yang buruk itu, dan bumi ini pun juga akan lupa mengenai keburukan dia itu. Jadi kalau taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dan tandanya orang itu taubat dengan sebenar-benarnya taubat, apa tandanya? Tandanya kalau dia ini kelezatannya berganti. Jadi kalau orang itu tobat tapi masih ingin saja berbuat maksiat yang dulu itu, sebetulnya dia belum tobat. Tandanya orang itu tobat dengan sebenarnya tobat, berubah. Kelezatannya sebaliknya maksiat itu. Kelezatannya berubah sebaliknya maksiat yang dia buat itu. Tadinya nakal, kelezatannya kalau ngeluyur, sekarang kelezatannya kalau iktikaf, ya. Kalau dulu kelezatannya kalau nakal, sekarang kelezatannya kalau taat. Nah, itu menunjukkan bahwa dia ini betul-betul taubat. Tapi taubat kok masih ingin balik lagi kepada masa lalu, ini sebetulnya belum taubat, belum taubat yang sebenarnya. Qultu, aku mengatakan, Rabi'atu hadza, Rabi'ah ini, Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ini, qala Abu Hatim wa ghairuhu, laisat
tidak ada lahu bagi Rabi'ah suhbatun persahabatan dengan Nabi. Wa qala dan berkata ba'dum sebagian ulama lahu bagi Rabi'ah suhbatun persahabatan dengan Nabi, wallahu alam. Di Rabi'ah yang meriwayatkan ini ada khilafiyat antara ahli hadis, ada yang mengatakan dia sahabat, dia bukan, mengatakan tidak. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna syuqa seumpama bukan karena khawatir memberatkan aku memberatkan, seumpama bukan karena khawatir aku memberatkan ala ummati atas umatku, la amartuhum tentu aku akan menyuruh mereka inda kulli sholatin di setiap sholat biwuduin dengan wudu walaupun belum batal maksudnya, wa ma'akulli wuduin dan bersama setiap wudu bisiwakin aku perintahkan dengan siwak. Rawah Ahmad bi isnadin hasan. Jadi disunahkan setiap sholat itu wudu. Seumpama aku tidak khawatir menyulitkan umatku, saya suruh setiap sholat itu wudu dengan wajib. Maknanya sekarang masih juga saya perintahkan tapi dengan secara sunnah sehingga tidak memberatkan. Tetap saya perintah juga tapi tidak aku wajibkan. Dan setiap wudu aku perintahkan secara wajib untuk siwak. Seumpama aku tidak khawatir memberatkan, tapi saya perintahkan juga tapi dengan perintah sunnah, perintah istihbab.